Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Parwoto dari program studi D3 Akuntansi Program Vokasi UMY dalam kuliah online Hukum Pajak melalui Parwoto Jogja Channel. Ya, pada sesi kali ini, di sesi kedua ini seperti yang kita rencanakan di awal, bahwa hari ini kita akan membahas terkait dengan konsep dasar perpajakan. Baik, sebelum saya lanjut, kuliah hari ini juga bisa diakses melalui laman MyClass, LMS MyClass UMY ACID, dan beberapa materi juga saya hubungkan ke blog saya, yaitu blog Parwoto UMY ACID. Baik, tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam kuliah di sesi ini yaitu mahasiswa mampu mengetahui pengertian pajak, fungsi pajak, teori sistem dan asas pemungutan pajak, stelsel pajak, mampu menjelaskan macam-macam pajak, menjelaskan tarif pajak, dan menjelaskan wajib pajak pengusaha dan pengusaha kena pajak. Ya, learning outcome kali ini mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar pajak yang terdiri dari A sampai G tadi di atas. Baik, kita masuk ke materi. Ya, submateri yang pertama adalah pengertian pajak, kemudian fungsi pajak, lanjutnya teori sistem dan asas pemungutan pajak, lanjutnya stelsel pajak, macam-macam pajak, tarif pajak, kemudian apa itu wajib pajak dan pengusaha kena pajak. Baik, kita masuk yang pertama. Apa itu pajak? Beberapa pendapat dari para ahli mengatakan bahwa iuran pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dipaksakan dan tidak dapat kontraprestasi langsung yang ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Kemudian Prof. Dr. P.J.A. Andriani menyatakan bahwa iuran kepada negara atau pajak itu adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak yang membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang dapat ditunjuk dan digunakan dan gunanya untuk membiayai pengeluaran dan pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk penyelenggaraan pemerintahan. Ya, masih ada lagi dari Dr. Suparman Sumo Hadi Mijaya. Ya, dia mendefinisikan pajak sebagai iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Nah, dari sisi undang-undang, ya, setelah diamandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat A, ya, pajak dan pungutan lain yang bersifat maksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang. Sehingga menurut Undang-Undang KUP nomor 28 tahun 2007 pasal 1 angka 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan secara langsung imbalan dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga dari beberapa teori atau beberapa definisi pajak tadi bisa kita ambil intisarinya atau unsur-unsur di dalam pajak yang terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, adanya peralihan kekayaan dari orang pribadi atau badan kepada pemerintah atau penguasa. Ya, istilah lainnya adalah penguasa. Kemudian dipungut berdasarkan undang-undang. Ada undang-undangnya atau dasar hukum yang untuk memungutnya. Kemudian dapat dipaksakan. Ya, karena ada undang-undang sehingga bisa dipaksakan. Ketika tidak membayar pajak, maka ada ada punishment. Kemudian tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung oleh pemerintah. Antara siapapun yang membayar pajak tidak ada imbal balik langsung atau kontraprestasi langsung. Dipungut oleh negara, baik pusat ataupun daerah. Ya, negara bisa jadi pemerintah, pusat atau daerah. Kemudian diperuntukkan untuk pengeluaran pemerintah
yaitu untuk public investment atau untuk investasi untuk kesejahteraan masyarakat secara umum, misalkan untuk pembangunan jalan, pembangunan bandara, dan seterusnya. Itu adalah bersumber dari pajak yang kita bayar atau yang orang pribadi atau badan membayarnya. Sehingga dari situ juga tersemin apa sih fungsi pajak. Yang pertama sebagai fungsi budgeter. Apa itu fungsi budgeter? Fungsi penganggaran. Jadi di dalam anggaran pemerintah APBN sampai saat ini pajak menempati urutan pertama pendapatan terbesar negara, ya. Jadi anggaran sebagai fungsi budgeter. Kemudian fungsi reguleren atau fungsi reguler. Artinya di sini ada peralihan, ada regulasi. Jadi pajak itu diberikan, ya, ditetapkan berdasarkan undang-undang. Jadi ada fungsi regulasi. Regulasinya adalah untuk apa? Untuk kebijakan investasi, untuk kebijakan pengenaan bea masuk, pengenaan ekspor, dan seterusnya. Kemudian juga bisa jadi berupa insentif pajak dan seterusnya. Kemudian ada redistribusi. Apa itu? Ada peralihan. Ya, ada peralihan dari pajak dari peralihan orang yang kaya atau orang pribadi atau badan yang memiliki, yang berkewajiban membayar pajak lebih banyak, itu seolah-olah mengalihkan kepada mereka yang tidak mampu membayar pajak. Jadi di sini ada redistribusi dari orang kaya kepada orang yang kurang kaya atau tidak mampu, yang selama ini mungkin tidak berkewajiban membayar pajak berdasarkan undang-undang. Tetapi dia juga menikmati menikmati hasil pembangunan yang dibiayai oleh pajak. Kemudian fungsi demokrasi. Inilah salah satu bentuk dari demokrasi. Jadi negara dibangun atas kesadaran dan atas sumbangsi dan partisipasi semua pihak, termasuk yaitu warga negara. Setiap warga negara yang memiliki kekayaan berpartisipasi dalam bentuk pajaknya. Kemudian beberapa teori pemungutan pajak, salah satunya adalah teori asuransi. Dari teori ini atau dalam teori ini diasumsikan pajak sebagaimana premi yang dibayarkan oleh premi asuransi yang dibayarkan oleh yang mendaftar asuransi atau yang memiliki asuransi. Tetapi di sini tidak kemudian mendapatkan klaim. Klaimnya adalah kesejahteraan yang dinikmati bersama. Tetapi itu dibayarkan bertahap sesuai dengan kewajibannya, ya. Jadi pungutan. Kemudian teori kepentingan. Dalam pajak itu ada kepentingan, yaitu salah satunya tadi regulasi. Kepentingan berikutnya adalah redistribusi. Itu juga bagian dari kepentingan. Artinya apa? Kepentingan negara untuk mensejahteraan dan pemerataan pembangunan yang dibebankan kepada masyarakat, tentunya masyarakat yang mampu atau yang masuk kategori wajib pajak. Kemudian teori daya pikul dan gaya pikul ini hampir mirip dengan teori yang kedua, di mana setiap warga negara atau setiap orang pribadi atau badan wajib pajak yang memiliki daya atau kekuatan daya pikul atau kekuatan lebih besar itu akan memikul lebih banyak pajak. Artinya apa? Dia lebih mampu, dia kaya, dia memiliki banyak penghasilan penghasilan kena pajak, sehingga dia otomatis akan membayar pajak lebih banyak. Kemudian teori bakti. Teori bakti mengasumsikan bahwa pajak adalah bentuk dari bakti warga negara kepada negara untuk pembangunan bersama, kesejahteraan bersama. Kemudian teori daya beli, pajak diasumsikan menggunakan asumsi bahwa pajak itu dibebankan sesuai daya beli masing-masing. Hampir mirip poin yang ketiga, tetapi di sini asumsinya adalah konsumsi, ya, dan dibebankan melalui konsumsi. Nah, sekarang apa yang tidak dikenakan untuk konsumsi? Ya, semua hampir
dikenakan untuk konsumsi. Penghasilan juga muara untuk konsumsi. Selanjutnya, sistem pemungutan pajak. Ya, sistem pemungutan pajak ada beberapa. Yang pertama ada official assessment system. Yang kedua self assessment system. Yang ketiga withholding system. Official assessment system itu apa? Yaitu kewenangan atau ya sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak Fiskus atau pihak pemerintah melalui kantor pajak. Nah, kantor pajak dikatakan Fiskus di sini atau office ya, office pajak. Jadi di sini wajib pajak bersifat aktif ya. Dia hanya menerima berapa pajak yang harus dibayarkan, dia harus taat dan membayar. Contohnya banyak. Contohnya seperti mungkin PBB ya. PBB itu kan wajib pajak tahunya sudah ditetapkan pajaknya sekian, tinggal bayar. Nah, pasif, wajib pajak sifatnya pasif. Kemudian yang kedua, ini kebalikan yang pertama, yaitu self assessment system. Kewenangan pemungutan pajak ini mutlak pada diri wajib pajak, ya, diri wajib pajak. Jadi mulai mendaftar sebagai wajib pajak, menghitung, kemudian menyetor dan melapor. Ini murni menjadi kewajiban dan tanggung jawab si wajib pajak itu sendiri. Contohnya untuk pajak, contoh PPh pasal 2, PPh orang pribadi, PPh badan. Nah, ini juga PPN, ya, PPN juga self assessment system karena kita menghitung sendiri. Kita juga wajib mendaftar sebagai wajib pajak ketika kita sudah memenuhi syarat secara objektif dan subjektif. Kemudian ketika kita sudah mencapai penghasilan kena pajak, maka kita wajib mendaftar sebagai NPWP. Kita mendaftar sendiri, kemudian menghitung sendiri, menyetor sendiri, membuat faktur sendiri, kemudian melaporkan dalam bentuk SPT. Kemudian yang ketiga apa? Yaitu withholding system. Nah, withholding system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga. Ini bukan Fiskus, bukan kita, tapi pihak ketiga. Jadi pihak ketiga yang berwenang untuk memotong dan memungut pajak atas kita, terhadap kita. Contohnya apa? Salah satunya PPh 21. PPh 21 yang menghitung, yang memungut, yang memotong, dan menyetorkan itu siapa? Kalau kita karyawan, maka si pemberi kerja, yang pemberi kerja kita. Itu. Kemudian bendaharawan, misalkan PPh pasal 22, 23. Ketika kita menggunakan anggaran negara, maka otomatis bendaharawan, ya, kita menjadi rekanan bendaharawan, menjadi mitra, maka pajaknya yang memotong, yang mengut, yang menyetor siapa? Bendaharawan tadi. Jadi itu pihak ketiga, bukan kantor pajak, bukan diri kita, tetapi pihak ketiga. Selanjutnya, asas pemungutan pajak, ya. Ini kita ambil dari teori Adam Smith. Ya, ini agak lama tetapi sampai sekarang masih digunakan. Yang pertama equality, yaitu bahwa pembebanan pajak seimbang di antara subjek pajak. Seimbang artinya tidak sama, ya. Tidak sama, seimbang. Subjek pajak yang punya omset atau aset besar, maka pajaknya besar. Tapi yang kecil, makanya kecil. Jadi seimbang. Nah, itu kaitannya dengan teori daya pikul tadi. Kemudian certainty, ya, pajak certainty, ya. Pajak yang dibayar harus jelas. Subjek, objek, tarif, dan ketentuan mengenai pembayarannya. Jadi pajak itu bukan pungutan liar, tetapi ada dasarnya, dikenakan dengan dasar hukum undang-undang. Di dalam undang-undang itu ada jelas siapa yang wajib pajak, kapan, objeknya apa, tarifnya berapa, ketentuan pembayarannya bagaimana, menggunakan form apa, batas saat terutangnya kapan, kemudian juga ketika tidak membayar pajak atau terlambat, punishment-nya bagaimana, dendanya, bunganya, dan sebagainya. Ketentuannya jelas. Kemudian poin yang ketiga adalah convenience of payment. Pajak dikenakan saat tidak menyulitkan wajib pajak. Dikenakan tidak menyulitkan wajib pajak.
Nah, ini persepsi kalau kita mengasumsikan secara persepsional atau pribadi, ini ya menyulitkan jelas wajib pajak. Tapi artinya ini sudah dikaji, ya sudah dikaji, sudah pajak itu ini memang ada teori kepentingan tadi bahwa pemerintah butuh dana untuk pembangunan masyarakat secara keseluruhan, baik fisik maupun maupun manusianya, ya. Tapi tidak punya dana sehingga mewajibkan orang pribadi atau badan warganya untuk membayar pajak, ya. Tetapi kewajiban itu tidak seperti upeti mungkin zaman kerajaan yang tidak mau tahu apakah rakyatnya bermasalah atau tidak, sulit atau tidak. Tapi tetap ada kajian sehingga pajak itu sebenarnya tidak ada masalah, ya, karena ini banyak yang sekali yang berimbang, semakin tinggi pajaknya. Kalau kecil, penghasilan kecil juga tidak membayar pajak gede. Kemudian ketika omsetnya turun juga kita bisa mengajukan restitusi. Ketika ketika ada kayak kemarin mungkin dibantu ada masalah, maka pemerintah juga memberikan keringanan, ya, tidak menyusahkan atau tidak memberatkan. Economic of collection, ya, biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajaknya minimal. Jangan sampai biaya pemungutan atau biaya operasional pemungutannya atau pengkoleksian atau pengumpulannya itu jauh lebih besar, bangkrut, gitu ya. Jadi biaya, apalagi semakin sekarang semua serba IT, serba informasi, sosialisasi, bahkan proses pembayaran pajak sekarang hanya mungkin dengan smartphone selesai, ya, selesai. SPT smartphone bisa, SSP pakai itu bisa, faktur juga bisa. Kemudian bayarnya klik, mobile banking, selesai, efisien, efektif, dan ekonomis, ya. Kemudian stelsel, nah ini cara pemungutannya ada tiga, ya. Stelsel real, ini asumsi, ya. Real, stelsel real, ini cara pemungutannya, ini berdasarkan realnya, penghasilannya berapa, segitulah pajak. Nah, stelsel real ini diterapkan pada pajak-pajak yang sifatnya final, ya, stelsel ini. Jadi misalkan saya ngajar di mana atau saya ngisi pelatihan di mana, kemudian saya dikenakan pajak final atas honor, ya, atas honor yang saya terima. Nah, jadi saya terima honor itu setelah dipotong pajak, katakanlah 6%, ya, 6%. Itu real, angkanya berapa dikali tarifnya, selesai, real angkanya. Kemudian stelsel fiktif, pakai fiktif. Nah, fiktif itu asumsi atau anggapan, kelihatannya konotatifnya negatif, tapi sebenarnya bukan. Fiktif itu karena memang tidak bisa ditentukan realnya saat itu. Contoh, ya, contoh misalkan pajak PPh pasal 25, angsuran pajak, ya. Kita harus sebagai badan, wajib pajak badan harus membayar angsuran pajak jumlah tertentu setiap bulannya. Padahal penghasilan itu asumsinya penghasilan itu harus disetahunkan dulu, baru ketemulah PPh badannya. Nah, tetapi kalau nunggu setahun, ya kelamaan kan gitu. Makanya ada aturan setiap bulan harus bayar. Dasarnya apa? Dasarnya adalah fiktif, anggapan. Biasanya yang digunakan adalah asumsi tahun lalu. Seluruh omset atau pajak tahun lalu kemudian dibagi 12, itulah angsuran sekarang. Angsuran tahun ini, mulai Januari sampai Desember. Kemudian begitu Desember dihitung ternyata omsetnya besar, kemudian dikurangi berapa angsuran pajaknya, kemudian kekurangannya kita bayarkan. Nah, jadi ketika di akhir ini menggunakan campuran. Kalau yang tadi badan itu menggunakan campuran, di awal menggunakan fiktif, di akhir kemudian menggunakan real setelah ketemu angkanya. Tapi ketika penentuan PPh pasal 25-nya, angsuran pajaknya, stelsel fiktif yang digunakan, ya. Jadi fiktif itu anggapan, asumsi, prediksi, ya. Kemudian stelsel campuran ini menggunakan dua-duanya. Di awal menggunakan fiktif, di akhir begitu ketemu angka realnya baru menggunakan stelsel real.
Tuh. Selanjutnya, macam-macam pajak ya. Pajak ini ada dua kelompok besar di sini ya. Dua kelompok besar sebenarnya. Nah, kalau kita kategorikan berdasarkan golongan, ada pajak langsung dan tidak langsung. Apa itu nanti kita kaji. Contohnya misalkan pajak langsung adalah pajak yang langsung dibayarkan oleh wajib pajaknya. Pajak tidak langsung ada enggak? Ada. PPN. PPN itu tidak langsung. Karena yang membayar pajak bukan yang setor pajak, tetapi yang membeli barang atau konsumen. Konsumen tidak bayar pajak. Ya, karena yang bikin faktur atau yang setor pajak adalah suppliernya atau distributornya ya. Ya, kemudian yang bayar pajak siapa? Konsumennya sebenarnya. Nah, kemudian pajak berdasarkan sifat, ada pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak yang dikenakan berdasarkan subjeknya dan pajak yang dikenakan berdasarkan objeknya. PPN itu berdasarkan objeknya. Karena ketika ada transaksi, ada transaksi barang atau jasa, ya, barang atau jasa di dalam daerah pabean, ya, itulah kena pajak. Subjektif, ya subjektif adalah subjeknya. Subjeknya orang pribadi atau badan memiliki penghasilan kena pajak, kena. Ya, itu subjektif. Kemudian wewenang pemungutan. Wewenang pemungutan ini pajak dikategorikan jadi dua, pajak pusat dan pajak daerah. Ya. Ada pajak restoran. Siapa yang memungut? Pajak restoran itu daerah. Ya, kemudian pajak pusat. Pajak pusat apa? Ya PPh 21, PPN dan segala macam. Pajak motor, pajak daerah karena pusat tidak menerima. PBB, PBB ada dua kategori. Ya. Ada dua kategori yang merupakan pajak daerah dan merupakan pajak pusat. Nanti kita akan bahas di sesi pajak penghasilan pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan ya sama BPHTB. Baik. Baik, kita lanjutkan ke pajak menurut golongannya. Nah, pajak langsung dan tidak langsung tadi sudah saya kaji ya. Nah, ini kategorinya. Dilimpahkan kepada tidak dilimpahkan pada pihak lain, pajak tidak langsung dilimpahkan pada pihak lain. Contohnya PPN tadi yang bayar adalah karyawan. Ya. Yang bayar ada konsumen, mohon maaf. Tapi kalau pajak langsung, ya yang bayar pajak langsung yang bayar adalah kalau karyawan misalkan yang bayar adalah karyawannya, yang menerima penghasilan yang bayar. Kalau PPN yang membeli, ya. Yang menerima penghasilan bahkan tidak membayar pajaknya atau tidak tidak menanggung pajaknya. Yang dia membayarkan sebenarnya bukan membayar. Pajak berdasarkan sasarannya, subjektif, objektif, ya tadi. Nah, pajak subjektif itu objeknya jelas tadi. Dicarikan subjektif itu berdasarkan subjek baru dicari objeknya. Ada orang pribadinya, baru objeknya apa? Itu loh. Kalau objektif, ada barangnya, ada transaksinya, ada penyerahan BKP atau JKP di dalam daerah pabean, langsung. Itu berdasarkan objeknya. Baik, ya sekarang berdasarkan pemungutannya tadi pajak pusat, pajak daerah. Nah banyak sekali ya. Pajak daerah pun terbagi dua. Mana yang merupakan ranah kabupaten atau pajak kabupaten, pajak provinsi. Nah tergantung pembagiannya. Nah ini contoh-contohnya ya. Masih banyak lain, banyak lain yang tidak saya sampaikan di sini. Ya, kemudian tarif pajak kita masuk ke tarif pajak. Metode tarif pajak atau macam-macam tarif pajak. Di sini ada persentase tarif ya berdasarkan marginal atau efektif. Marginal itu secara umum yang berlaku untuk umum, efektif itu yang berlaku secara efektif ya. Jadi tidak semua pajak itu dikenakan dengan tarif efektif atau tarif marginal. Kemudian struktur tarif ya berdasarkan struktur tarifnya, tarif itu ada sekarang yang populer ya. Sebenarnya ada sekitar 6 ya, tapi yang populer yang digunakan oleh Dirjen Pajak itu ada 4. Yang pertama adalah proporsional. Berlapis. Dikenakan secara proporsional. Tarifnya bisa berubah naik secara bertahap. Naik secara proporsional tergantung pendapatannya. Contoh, lapisan tarif pajak PPh, pajak penghasilan 21 ya. Semakin tinggi penghasilannya,
itu tarifnya akan semakin besar. 50 juta pertama tarifnya berapa? 5%. 50 juta kedua tarifnya berapa? 10%. 50 juta ketiga tarifnya berapa? Tarifnya 15%. Lebih dari 250 juta berapa? 30%. Semakin tinggi, ya. Itu. Cara ngitungnya juga bertahap, berlapis, cara profesional. Jadi kalau penghasilan kita cuma 70 juta, tidak akan sama tarif pajaknya dengan mereka yang berpenghasilan 100 juta. Untuk 50 juta pertama sama. Tetapi karena kelebihannya itu dia melampaui batas di lapisan tarif kedua sementara kita tidak, total finalnya pajak yang dibayarkan akan berbeda, ya. Kemudian progresif, ya. Progresif itu dikenakan cara progresif, berimbang, ya, berimbang. Berimbang semakin tinggi, progresif itu semakin tinggi. Mohon maaf, progresif itu semakin tinggi omsetnya tidak terpengaruh tarifnya, tetapi pajaknya pasti semakin besar. Kenapa? Karena tarifnya dikenakan dalam bentuk prosentase. Contoh, PPN 10%. 10% kalau nilai transaksinya 100 juta, maka hanya 10 juta. Tapi kalau 1 triliun tarifnya, maka berapa pajaknya? Kalikan saja 10%. Ya. Progresif, tarifnya sama, tetapi pengalinya yang berbeda. Nah, kemudian degresif. Nah, degresif ini semakin tinggi omsetnya, maka pajaknya akan tarifnya semakin kecil. Bukan berarti kemudian omsetnya semakin total pajak, nilai nominal pajaknya semakin kecil, tidak. Tapi tarifnya semakin kecil karena pengalinya semakin besar, maka total nilai pajaknya semakin besar juga. Tetapi tidak sesignifikan progresif. Karena progresif tarifnya tetap 10%. Semakin tinggi pengalinya atau omsetnya atau yang dikalikan dengan 10% tadi, maka total nilai pajaknya semakin besar. Kemudian yang 4 adalah tetap. Tarif tetap. Sistem tarif tetap adalah ini bukan persentase, tetapi berapapun pajaknya, maka sekian rupiah. Nah, ini yang saya baru menemukan untuk matre, ya. Sebenarnya ada lain karena beberapa banyak yang menggunakan persentase sehingga lebih ke arah progresif, ya. Makanya terkenal kita itu pajaknya progresif dan proporsional, ya. Untuk tetap itu matre, berapapun nilai transaksinya, kalau itu di atas 1 juta maka wajib dengan matre 6.000 dulu, sekarang 10.000. Ya, baik, lanjut. Loh, kok malah ini lagi. Kemudian yuridiksi. Nah, yuridiksi ini di mana, ya? Di mana pemungutan pajaknya? Ini ada 3 ya. 3 betul. Asas sumber, ya, balik. Asas tempat tinggal, asas kebangsaan, asas sumber. Berdasarkan tempat tinggalnya, ya. Mau sumber penghasilnya di mana? Dimanapun, tapi tempat tinggalnya di situ, maka dia wajib bayar pajak di situ. Nah, ini tergantung dengan NPWP-nya memang, ya. Nah, misalkan pengusaha NPWP-nya katakanlah di sini, kantor pusatnya dan semua terpusat di sini, maka dia wajib setor di sini. Padahal dia punya cabang di beberapa daerah, tetapi dia memutuskan untuk menyatukan pajaknya, ya, menyatukan pajaknya dan keuangannya, maka di mana dia mendaftarkan NPWP biasanya adalah di kantor pusatnya. Nah, kalau wajib pajak orang pribadi, ya, itu dengan NPWP-nya. NPWP itu berarti mengacu pada tempat tinggalnya, alamatnya. Nah, kalau saya di Kulon Progo, saya daftarnya di KPP dan saya dipungut juga oleh KPP. Walaupun saya setornya sekarang setor di mana-mana bisa, ya. Saya setor di Ring Road Utara, ya, di kantor pusat sana bisa, di kantor pos bisa, tetapi merujuk pada Kulon Progo, ya, karena NPWP saya Kulon Progo. Kemudian asas kebangsaan, ya, walaupun
Jadi penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri yang mempunyai penghasilan di luar negeri. Jadi berdasarkan kebangsaannya. Ini terkait dengan perjanjian penghindaran pajak berganda secara bilateral maupun multilateral telah dilakukan oleh Indonesia juga. Ya, termasuk ketika ada warga negara asing yang memiliki penghasilan di Indonesia, pajak apa yang boleh dikenakan dan dipungut oleh pemerintah Indonesia. Sudah ada kesepakatannya. Sama seperti halnya ketika TKI Indonesia memiliki penghasilan di Malaysia di mana, maka berapa atau pajak apa saja yang boleh dipungut oleh Malaysia, tetapi di Indonesia juga dipungut. Karena dia kebangsaannya Indonesia. Kemudian asas sumber. Ya, sumber penghasilan bisa nggak? Bisa. Ya, berdasarkan sumbernya di mana. Ya, kalau memang daftarnya di saya kerja di Jogja, asli rumah saya di Kulon Progo, kemudian daftar saya KPP-nya Jogja, boleh nggak? Boleh. Boleh. Tetapi saya bayar pajaknya juga melalui kantor Yogyakarta. Setornya di mana-mana bisa, tetapi masuknya atas nama kantor pos Yogyakarta atau kantor wilayah Yogyakarta. Poin yang terakhir sebagai pengantar kuliah online meet nanti kita atau tatap muka yang akan kita lakukan, dan kita akan adakan sharing bersama, presentasi, kemudian untuk diskusi ya, banyak hal dan summary kita bisa sampaikan. Kemudian poin terakhir adalah wajib pajak itu apa, PKP itu apa. Sebagai pengantar materi berikutnya, wajib pajak itu apa? Wajib pajak adalah pihak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan nomor pokok wajib pajak. Siapa yang wajib NPWP? Nah sekarang kan gitu. Atau siapa yang wajib menjadi wajib pajak? Kan seperti itu. Adalah dia yang telah memenuhi persyaratan secara subjektif dan objektif, memenuhi persyaratan perpajakan berdasarkan undang-undang. Misalkan omsetnya sudah masuk, penghasilannya sudah melebihi PTKP untuk wajib pajak orang pribadi. Ya, kemudian untuk pengusaha maka omsetnya sudah menyentuh angka 4,8 miliar, maka dia wajib PKP. Itu. Nah, kemudian melebihi angka 4,8 miliar. Wajib 600 juta. Wajib. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini secara objektif dan subjektif sudah memenuhi, maka dia wajib. Atau sehingga ketika dia tidak daftar, maka oleh pemerintah, oleh kantor pajak, dia ditetapkan, diberi NPWP dan dipaksa untuk menjadi wajib pajak. Itu ya. Nah, ketika dia menjadi wajib pajak, hak-hak melekat atau kewajibannya melekat apa? Menghitung. Kan mendaftar sudah. Menghitung, menyetor, dan melapor. Self-assessment system. Terkait kewajiban pajak subjektif. Ya, objektif juga. Kemudian apa itu pengusaha kena pajak? Poin kedua yang tadi saya katakan. Ketika dia memiliki usaha dan omsetnya sudah menyentuh angka NPPKP, ya, sudah menyentuh angka 4,8 miliar ya, maka dia wajib mendaftarkan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak dengan dibuktikan NPPKP, nomor pokok pengukuhan pengusaha kena pajak, nomor pokok pengusaha kena pajak NPPKP. Nah, sehingga apa kewajibannya melekat? Maka pengusaha kena pajak tersebut harus melakukan ketika melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak, maka dia harus memotong PPN dan menyetorkan PPN. Ya. Jadi selain penghasilan tadi, pajak penghasilan, dia harus ketika menyertakan barang kena pajak, BKP, atau jasa kena pajak, maka dia wajib memotong dan menyetorkan dan melaporkan PPN-nya. Dan harus menggunakan apa penyerahan itu? Menggunakan faktur pajak. Itu. Baik. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Anda, ya, ini hanya sekali lagi ini aja kuliah atau video pengantar ya.
banyak materi yang bisa kalian akses, ya, kalian pelajari untuk mengerjakan penugasan-penugasan selain tugas 1 ini, ya, termasuk kuis, forum, dan sebagainya, yang materinya bisa kalian unduh dan kalian lihat melalui laman LMS My Class Hukum Pajak, ya. Nah, ini tugas 1 yang perlu kalian kerjakan untuk evaluasi sesi ini. Jadi buatlah review kritis bab terkait ini, ya. Kemudian jelaskan istilah perpajakan berikut ini, ya. Ada NPWP, NPPKP, SSP, SPT, SKP, STP, pembukuan pencatatan kredit pajak, penghasilan tindak kena pajak. Ya, ini hanya sekedar untuk saya kepengen tahu sejauh mana sih kalian belajar. Ya, sejauh mana istilah-istilah sangat dasar dan kulit luarnya untuk pajak. Kalian harusnya sudah mengerti. Ya, tugas berikutnya yang ada di LMS itu lebih dalam lagi dan lebih spesifik lagi, sampai menghitung berapa dendanya. Nah, baik. Baik, sampai di sini. Terima kasih atas atensinya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like channel ini.